Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fadel Damarjati. Aku dari kelas C dan di sini aku bakal nge-review sedikit kerjaan aku soal tugas visi mini. Nah, jadi mari disaksikan. Aku kecilin dulu biar nanti tetap kelihatan ya. Apa kalau misalnya aku masukin data dan lain sebagainya. Karena aku udah buat 2 kali dan itu masih kebesaran. Oke. Jadi tadi aku udah insert ini. Kita ulangi dari awal aja ya teman-teman. Nah, jadi kayak gini nih kalau misalnya buka visim pertama kali. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita lakuin. Sorry teman-teman. Aku di sini kebetulan dapatnya di Simpang Condong Catur. Nih di bagian 2 Simpang Condong Catur. Nah, jadi pertama-tama kita langsung aja background image, kemudian add new background image. Kemudian kita cari ya teman-teman di sini di ya, kemudian sim. Nah, di sini langsung kita add ya background image-nya, import atau add. Kemudian kedua yang kita lakukan adalah men-scale dari maps berikut. Kita klik kiri aja, kemudian hold dan kita set scale ke 50 di sini biar sama ya. Jadi misalnya kita buat lebar ruas jalan, nah itu sama kayak di lapangan. Jadi maksud aku tuh sama kayak yang di peta gitu loh skalanya. Nah, terus langkah kedua adalah kita buat link jalan-jalan misalnya dari sini, dari barat ke arah timur. Nah, kita buat. Nah, di sini ada number of lanes ya. Number of lanes itu adalah ruas jalan yang bakal kita buat. Dan di sini aku tentuin 3. Karena dari ring road sendiri itu ada 3 ruas ya. 1 ruas jalur lambat dan 2 ruas jalur cepat atau jalur mobil biasanya kita sebut gitu. Nah, kita lihat ya di arah barat. Kan kita buatnya lengan barat. Nah, di lengan barat ada ruas jalan Pajajaran. Di sini ada diterangin 6/2D, 6 lajur 2 arah. Jadi satu jalurnya itu 3 lajur. 3 lajur ya teman-teman. Dengan lebar tadi 11,3. 11,3, 3,5, 3,5, 7, 4,3 kebesaran. Kita set 3,7 kali ya, 3,7. 7,4 dikurangi 2,6 3,9 kalau nggak salah ya. Lupa teman-teman, kita namain dulu nih dengan barat ring road barat ke arah timur. Barat ke arah timur. Oke. Kemudian udah jadi ya teman-teman dari link berikut. Kemudian kalau kita mau, kan ini baru satu jalur lah, kita buat jalur berikutnya yang ke arah barat. Kemudian langsung aja ini klik kanan, kemudian klik kanan, generate opposite direction. Nah, ini number of lanes-nya 3. Kita klik aja. Nah, ini kita udah dapat ya yang generate opposite ya. Kemudian kita tempatin di sini. Oke, jangan lupa teman-teman ini diatur lagi ya untuk lebarnya, kita sesuaiin sama yang ada di sini 10,9 dibagi 3. Nah, itu berapa? Harus pakai kalkulator, tapi kita ambil angka-angkanya yang enak aja ya. Jangan yang koma-komanya susah, karena kalau praktek di lapangan kan juga susah ya. Mending pakai angka-angka yang enak. 3,7 itu kan berarti kan 70 cm, 3 meter 70 cm dan sebagainya. Nah, ini jangan lupa kita namain ya. Ini kan di lengan barat ke arah barat. Nah,
Jadi pakai lebarnya yang ke arah barat sini teman-teman. Oke, ini udah jadi. Nah, sama kita buat nanti semuanya ini teman-teman. Langsung aja aku liatin yang hasilku ya. Ini kan tadi kita udah buat 1, 2 di sini. Terus kita buat 1, 2 lagi 1, 2. Jadi utara, terus di arah timur sama selatan sama kita buat yang arah sana sama generate opposite-nya. Kemudian aku contohin lagi yang di bagian sini ya biar nggak terlalu ribet. Nah, di sini kita langsung duplicate aja. Ada nggak sih duplicate? Oke, udah kita duplicate. Ini arahnya kita sesuaiin lagi ya. Tapi ini harusnya disesuaikan lagi ya teman-teman untuk number of lanes dan sebagainya. Ini aku pasang number of lanes-nya 2. Oke, kita oke. Ini arah sini harusnya sini ya teman-teman. Kemudian generate opposite direction, oke. Ini aku asal aja ya untuk untuk lebar jalannya, karena aku cuma mau memberikan contoh gimana nanti konektor-konektornya bisa kalian buat. Oke, ke arah sini seperti ini, kemudian generate opposite ke arah sini. Betul. Ini aku duplicate aja, dapat jalan ke arah sini ya teman-teman. Ini, nah di sini ya. Nah, ini kalau misalnya ada belokan kayak gini, kita tinggal add point bagian sini. Nah, yang ini kita belokin. Nah, kayak gini kan teman-teman. Ini sama di bagian sini add point lagi ya. Add point. Nah, ini kita terusin aja di sini. Sip. Terus kita generate opposite lagi ya untuk ke arah baratnya. Nah, ternyata masih jauh teman-teman ini tadi. Aku salah lihat. Jadi kita sesuaiin lagi ya sama yang ada di Google Maps-nya teman-teman. Oke, udah ya. Sip. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita konekkan setiap link-link berikut teman-teman. Ini tinggal klik kontrol, kemudian klik kanan, di hold. Nah, ini kan dari arah kiri belok ke arah sini ya teman-teman. Nah, untuk ngubunginnya itu kita pilih satu lane aja ya. Soalnya kalau di ring road itu kan biasanya untuk belok kirinya udah ada jalur khususnya ya. Udah ada jalur khusus untuk belok kiri, jadi kita pasang satu lane. Jadi bener-bener realita gitu. Belok kiri ya belok kiri, satu lane. Kemudian kita oke aja. Nah, terus kita ini kan arah kiri satu jalur tuh ada 3 belokan, ke kiri lurus sama ke kanan. Ya udah kita konekin yang bagian lurusnya juga. 3 lane, kalau lurus kan 3 lane bisa ya. 3-3-nya bisa belok. Maksudnya bisa ke arah lurus, kemudian sama yang satu nih salah nih. Kita konekin sini. Nah, belok kanan juga harusnya ada di sisi kanan ya teman-teman. Jadi, nah kayak gini nih. Ini kan masih garisnya strict banget juga yang ini. Ini langsung bisa kita pilih SPL, misalnya kita pilih 8. Kita oke. Nah, ini kan lebih enak ya buat beloknya. Ini juga kita klik kiri 2 kali, kemudian kita SPL langsung klik 8 ya. Maksudnya kita input 8, jadinya kayak gini. Nah, hal yang sama kita lakuin pada ruas jalan di arah utara, kemudian di timur, dan di arah selatan. Aku liatin biar cepat aja ya teman-teman. Nah, jadi ini kan udah ya. Aku buat ke arah dari utaranya juga udah, lurus sini udah. Nah, kalau kayak gini kan teman-teman misalnya lupa atau gimana nggak kelihatan, teman-teman bisa pakai itu nih, toggle wireframe.
biar teman-teman bisa lihat, oh arah yang sini udah, arah yang sini udah, sini udah, ke arah barat udah, ke selatan udah, sini udah. Jadi teman-teman bisa ngecek, atau lebih enaknya kan di sini nih, dari arah sini, sini, 3 udah. Dari arah sini 1, 2, 3. Nah, sini udah ya. Kemudian yang sini sorry teman. Maksudnya sini kanan lurus, kiri udah. Berarti udah semua ya teman-teman. Saya salah lihat. Sorry. Nah, setelah konektornya udah dihubungin, kemudian kita beralih ke base data pemodelan kendaraan. Nah, di sini 2D or 3D models. Nah, ini aku ke atasin ya biar kelihatan. Nah, di bagian aku cek lagi, oke, kelihatan. Jadi di bagian sini aku add aja ya. Nah, di bagian vehicle kemudian road. Jadi tadi klik add aja nanti langsung keluar window seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita mau nambahin apa nih di sini? Aku contohin nambah ini ya, motor bike kali ya. Nah, oke, aku add ya teman-teman. At least one segment has to be. Oke, ini kliknya 2 kali teman-teman biar ada ke add sini. Karena tadi ternyata belum ke add. Klik kiri maksudku. Terus kita oke aja. Nah, ini yang baru ya teman-teman. Kita namain motor baru. Di sini. Motor baru. Kemudian kita lihat ya, kita cocokin. Oh, ini udah bener langsung ya teman-teman. Kemudian kita masuk base data lagi. Masuk ke distribusi. Nah, distribusi kendaraan yang bakal melaju di ruas jalan kita, teman-teman. Di sini kan udah ada mobil, motor, sama bis. Nah, kita tambahin nih, teman-teman. Kayak tadi, motor baru. Oke. Kita sesuaiin lagi nih, teman-teman, di bagian modelnya nih. Dia harusnya motor baru juga. Nah, tadi itu buat kan 2D 3D models ini buat ini ya, nentuin panjang dan lebarnya. Kemudian distribusi ini masuk ke distribusi kendaraan yang bakal kita gunain. Nah, itu apa aja sih? Nah, setelah itu kita masuk ke vehicle type. Nah, vehicle type di sini ya, teman-teman. Kan udah ada sama kayak tadi motor, mobil, sama bis. Kita tambahin lagi, kita contohin ya. Aku contohin maksudnya. Motor baru. Nah, kayak gini. Kemudian, nah, kalau yang types ini ya tadi, types itu buat nentuin ini teman-teman, lebih ke kecepatan kendaraan yang model kendaraan kita, maksudku kayak gitu. Jadi kecepatan model kendaraan kita tuh kayak gimana sih? Ini kan kita buat nama lagi yang motor baru, terus vehicle modelnya kita masukin. Vehicle model tuh yang dari 2D 3D tadi. Kita masukin lagi motor baru, kemudian function and distribusi. Nah, di sini kita ambil yang baik karena ini tipe kendaraannya adalah motor ya, teman-teman. Kemudian kita oke aja. Ini kan maksimum akselerasi dan sebagainya tadi. Kemudian setelah itu kita masuk lagi ke base data. Kemudian vehicle classes. Nah, di sini teman-teman kan udah ada 3 yang aku masukin. Ini aku mau contohin. Sorry. Ini aku mau contohin. Ya, ini karena aku udah pernah ngeran jadi ada apa namanya ini? Warning kayak gini ya, teman-teman. Ini bakal ke delete evaluasinya atau reportnya. Nah, di sini aku masukin motor baru. Pasti hanya besar. Nah, di sini kita ini ya, teman-teman. Ini di uncheck car-nya, kemudian kita masuk ke motor baru, kita cek di motor baru. Nah, ini kita lihat udah bener ya berarti di motor baru. Dan ini tadi sebenarnya kita bisa nentuin kapasitasnya. Tapi kita default aja 999. Kemudian setelah itu kita masuk ke desired speed.
atau desire speed dulu. Kita masuk ke desire speed. Nah, di sini desire speed itu untuk menentukan ini teman-teman. Misalnya aku add baru ya. Nah, ini langsung menentukan kecepatan kendaraan yang bakal kita input atau model kendaraan yang bakal kita input itu. Misalnya ini motor baru ini ya. Nah, ini kita tentuin kecepatannya berapa. Misalnya 30. Oke. Misalnya 30 sampai 60. Nah, ini yang 30, kecepatan 30 itu nih teman-teman. Misalnya yang kita tentuin ya kecepatan 40,1 itu ada 32%. Kemudian kita add lagi, klik kanan, yang kecepatan 51,1 itu ada tadi berapa? 60 dikurangi 32, 28% ya. Dan yang lainnya itu yang di atas 51,1 itu ada sekitar 40%, seperti itu. Tapi kita pakai yang ini aja ya teman-teman. Jadi yang ini di delete dulu, kemudian yang dari motor kita duplicate. Nah, di sini kita rename ya, motor baru. Nah, di sini. Kemudian setelah kita menentukan desired speed, kita masuk ke base data distribution maksud aku di traffic vehicle composition. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini kita bakal nentuin nih dari arah barat itu kendaraannya kira-kira apa aja sih yang bakal masuk ke ruas ini tuh, apa aja sih yang bakal kita input kendaraannya tuh apa aja sih. Nah, itu ada motor, mobil, sama bis. Jadi cuma 3 ini ya teman-teman. Karena memang disuruhnya 3. Nah, sebenarnya kalau di soal ini ada 4 ya, UM, HV, LV, sama MC. UM itu unmotorized, kalau yang HV itu high vehicle, kemudian yang LV ini sama aja kayak mobil, kemudian MC ini motor. Nah, HV ini aku asumsiin sebagai bis ya teman-teman, karena memang masuk di bis sebenarnya HV itu. Terus untuk unmotorized ini kita hilangkan ya teman-teman, karena kata ASDOS memang nggak pakai yang unmotorized. Unmotorized ini sebenarnya sepeda ya teman-teman, karena kendaraan tidak bermotor. Nah, dari barat ini kan yang masuk tadi motor, mobil, sama bis. Nah, ini reflow-nya kita sesuaiin dengan cara gini teman-teman. Misalnya data yang ada di sini kan, nih kita lihat ya, HV ini yang high vehicle tadi bis ya teman-teman. Jadi bisnya itu dari arah link di barat ini dia ada 15 ke kiri, 90 ke arah timur, 15 ke arah selatan. Nah, ini kita jumlah ya teman-teman, 15 tambah 90 tambah 15, kemudian dibagi sama jumlah total di lengan barat nih teman-teman, 5914. Nah, jadi perbandingan bis dengan seluruh kendaraan yang ada di barat. Jadi kita dapat nih koefisiennya. Koefisien kan perbandingannya. Jadi perbandingan antara bis dengan seluruh kendaraan yang ada di lengan barat itu sekitar 0,042%. Kemudian kita masukin lagi dari LV atau mobil, 38 ditambah 889 ditambah 212, kemudian dibagi lagi sama 5914, ketemu 0,193. Kemudian untuk yang motor, 193 ditambah 3643 ditambah 819, kemudian dibagi sama 5914. Nah, ketemu 0,787. Memang motor ini sangat banyak ya teman-teman untuk koefisiennya, karena memang kenyataannya di lapangan motor di Indonesia itu jumlahnya lebih banyak daripada mobil dan bis. Setelah itu, ini tadi karena kita udah nge-add ya sama dan sama, kita pilih aja misalnya di sini motor baru. Nah, di sini juga motor baru. Oke. Di sini juga motor baru.
karena memang sama aja sebenarnya. Cuma biar enggak waste aja, karena kita kan udah nyontohin ya dari awal. Nah, kita set udah, kemudian kita masuk ke signal control ya teman-teman. Setelah ini kan rutenya udah semua, pemodelan kendaraan udah semua. Oh, lupa teman-teman. Jadi vehicle route belum ya, rute kendaraannya. Nah, rute kendaraan ini gimana sih cara nambahinnya? Kita show list dulu ya, biar ininya kelihatan. Nah, vehicle route. Jadi, caranya buat vehicle route itu adalah kita hold control, kemudian klik kanan, kemudian ini maksud aku harusnya buat rute baru, bukan kayak gini. Nah kayak gini ya. Ini klik kanan sampai yang warna ungu. Yang warna ungu itu berarti dia buat baru ya teman-teman. Ini aku dari sini klik kanan, aku lepas kliknya. Nah dia udah buat ya. Rute kendaraannya bakal belok dari arah barat bakal ke utara, kemudian ke arah timur, dan ke arah selatan. Nah, di sini. Ini ya teman-teman yang kita buat tadi, rute yang kita buat. Kita namain dari arah barat. Kayak gini. Oh, harus barat baru. Oke. Nah, ini adalah rutenya yang bisa kita lihat nih ya teman-teman. Nih, ke arah utara, yang ini ke arah timur, dan yang ini ke arah selatan. Karena udah buat, jadi yang ini kita hapus aja teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang arah utara beloknya kemana aja, seperti itu teman-teman. Kemudian jangan lupa kita masuk ke vehicle input ini teman-teman. Menu vehicle input di sini. Nah, vehicle input ini adalah kita mau masukin kendaraan itu dari mana aja sih. Karena tadi yang pertama kita udah nentuin rutenya, sekarang kita masukin kendaraannya itu mau masuknya dari mana sih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi klik kontrol, kemudian klik kanan, kemudian kita unklik kanannya. Nah, langsung kebuat ya. Kalau yang ini nggak perlu kita nentuin lagi, karena memang ini kita cuma nentuin di mana kendaraan itu bakal masuk pada ruas jalan kita. Jadi sama ya, ini kan aku buat di arah barat ya. Kita barat baru. Nah, nanti sama aja teman-teman bakal buat lagi di arah utara, di arah timur, dan di arah selatan. Jadi ini udah bener kan ya, Jalan Avandi arah barat ke timur. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa teman-teman, ini diinputin untuk volume kendaraan yang masuk di lengan barat. Nah, di sini kita lihat dari info di bagian PDF ini teman-teman. Di sini kan ada ya volumenya 5914, itu di lengan barat ya teman-teman. Lengan barat. Nah, ini udah aku input 5914. Nah, kita input lagi aja 5914. Kemudian di arah utara, itu kita lihat lagi teman-teman. Di sini jumlah total kendaraannya 2673. Di sini aku input 2662 karena dikurangi sama 11 unmotorized ini teman-teman. Jadi 2662 itu dari arah utara. Dari lengan utara, terus dari lengan timurnya itu 4027. Coba kita lihat lagi teman-teman. Sini ya 4027 karena 40 berapa? 27 bener ya? Karena dikurangi 7 unmotorized. Salah dong. Di sini harusnya 42 berapa nih? 29. Oh, sorry teman-teman. Jadi cuma yang keluar aja ya. Jadi cuma dikurangi 2 bener yang di sini. Yang ini cuma 2, yang ini 11. Ya bener. Kemudian yang dari arah selatan 2210. 2194 karena dikuranginya unmotorized. Nah, begitu. Yang ini kita delete aja, nanti
jadi rancu kendaraannya terlalu banyak gitu. Nah ini volumenya jangan lupa di input, kemudian dicek ini arah barat, utara, timur, selatan dan sebagainya. Oke, nah kalau udah vehicle inputnya, kita masuk ke signal control. Kita klik aja. Nah di sini aku udah buat ya teman-teman untuk satu grup lampu merah. Nah di sini kita klik 2 kali, klik kiri. Kemudian ini langsung aku udah buat ini lampu merah di simpang condong catur. Kemudian kita kalau mau ngeset berapa cycle time dan berapa lampu merah di sebelah barat, lampu merah di sebelah kiri, di sebelah utara maksud aku, di sebelah timur dan selatan, itu kita bisa edit lewat sini. Aku contohin buatnya dulu ya. Oke, dulu yang aku buat condong baru. Kemudian kita edit signal. Nah, di sini langsung aja kita sesuaiin utara. Kemudian ini selatan. Kemudian di sini timur dan arah barat. Oke, kita sesuaiin sama yang di sini ya teman-teman, karena aku dapatnya condong catur, ya kita cari lampu merah di bagian condong catur. Nah, di sini nih. Waktu siklusnya yang ini, teman-teman. Utara, itu kan benar, utara, selatan, timur, barat. Utara, selatan, timur, barat. Nah, kemudian untuk cycle time dan hijau merahnya kita sesuaikan lagi di sini, bagian sini. Oke. Cek lagi teman-teman. Oke. Di sini kita sesuaikan lagi berapa lampu hijau, lampu merah dan cycle time-nya. Kita lihat dari arah utara 45 detik, 3 detik lampu kuning dan 4 detik toleransi lampu merahnya ini. Nah, langsung aja biar cepet kita lihat yang udah jadi aja teman-teman ya. Oke, yang ini nih. Nah, edit signal control. Nah, ini udah aku sesuaiin ya teman-teman di sini untuk lampu merah dan hijaunya seperti yang ada di sebaran PDF ini. Oke. Jadi cycle time di bagian sini teman-teman. Kemudian ini lampu hijau. Ini yang tadi toleransi merah dan ini lampu kuning. Jadi kita set sesuai simpang yang kita dapatkan. Kemudian kita save, close, kita oke aja. Kemudian setelah kita ngesetting nih lampu merahnya, jangan lupa teman-teman input juga ini lampu merahnya. Jadi apa gunanya ngesetting kalau kita nggak nge-add akhirnya? Kan nggak berguna gitu teman-teman. Nah aku contohin ya, show list lampu merahnya. Ini aku udah buat ya teman-teman. Aku lihat nih bagian mana. Oh bagian sini. Nah ini ya teman-teman, misalnya aku contohin aja ya. Di sini signal head nih, bagian sini. Kita klik kontrol, kemudian klik kanan, kemudian kita unklik. Nah kita dapat. Nah di sini kan ada ini nih, SC. Tadi SC yang kita buat itu adalah SC1. Kita cek lagi ya nih, signal controller. Nah, di sini kan kita buatnya cuma satu. Jadi kita tadi harusnya milihnya memang SC1. Kemudian signal group. Nah, signal group ini adalah urut-urutan dari PDF yang ini. Utara, selatan, timur, barat. Utara 1, selatan 2, timur 3, dan barat 4. Kita karena arah barat, berarti kita pilih nomor 4. Oke, ini off vehicle, nggak apa-apa karena kita udah tadi set ya input kendaraannya bakal masuk apa. Jadi nggak apa-apa, ini kita all aja. Kemudian oke. Nah ini baru buat satu ya teman-teman. Padahal kalau lampu merah itu kan harusnya dua arah sini dan yang satunya hijau ya teman-teman. Cuma yang untuk yang hijau belok kiri jalan terus, aku dari awal salah ini sih, salah konsep sih sebenarnya teman-teman.
Karena yang lurus tuh harusnya cuma 2 arah sini. Dan yang kiri ini memang seharusnya untuk belok kiri. Jadi ini kalau teman-teman mau belok kiri jalan terus bisa teman-teman. Cuma yang arah lurus tadi dari konektor itu langsung aja kita buatnya 2 lane ke 2 lane. Jadi gitu teman-teman. Terus kita ini aja ya, duplicate untuk signal headnya. Kita show list, duplicate, kemudian kita geser aja teman-teman. Ini duplicate juga agar apa? Agar kita nggak usah ngesetting lagi nih bagian SC dan signal grupnya. Nah kemudian kalau misalnya di utara juga sama, kita tinggal nge-add yang bagian tadi, kemudian kita sesuai ini signal grupnya nomor berapa, utara nomor 1 kan, berarti 1 udah. Terus kita duplicate aja sama kayak gitu. Nah karena aku udah buat, jadi yang ini tadi di delete aja ya teman-teman, biar nggak rancu nanti akhirnya. Oke, sampai sini. Nah setelah signal head udah di setting, kemudian kita masuk ke kalau kita mau ngerunning kan kita butuh data report atau evaluasi yang bakal kita dapat ya dari hasil running itu. Makanya kita harus masuk ke queue counter sini. Queue counters ini adalah gunanya untuk kita menghitung jumlah antrian yang akan terjadi kalau pemodelan ini di run ya teman-teman. Jadi jumlah antrian kendaraan, jumlah kendaraan dan panjang antrian yang bakal kita dapat. Nah, ini aku masukin di volume kendaraan fluktuasi yang paling tinggi ya teman-teman. Jadi ini volume puncak. Ini kan yang paling bawah pemodelannya. Ini kan volume puncak pada jam puncak. Jadi ini jumlah antrian pada jam puncak itu berapa sih? Kita pengen tahu. Nah, itu kita jangan lupa add queue counter sini. Kita klik kanan hold sambil klik control, kemudian kita lepasin aja. Nah, ini bakal langsung 3 lane di sini bakal kita hitung untuk jumlah antriannya. Jadi sama hal yang dilakuin pada semua lane seperti itu. Kita klik kontrol dan klik kanan, kita lepas saja. Jadi ini adalah ini kan dia ke bold, ke highlight maksudku. Nah yang ini karena udah kita buat, kita delete aja teman-teman. Dan teman-teman kan pasti udah tahu ya. Nah setelah kita queue controlnya udah kita setting, kemudian kita masuk ke ini teman-teman untuk ngerunningnya parameter. Nah parameter di sini periodenya tuh berapa detik sih yang bakal kita running. Di sini aku set ke 600 ya. Jadi simulasi aku ini bakal dilakuin selama 600 detik. Kemudian kita oke, karena nggak ada yang harus kita setting lagi. Kemudian ke evaluation configuration tadi ya teman-teman. Nah di sini vehicle classes, di sini kita add aja dari yang motor sampai motor baru gini ya teman-teman. Kemudian apa sih yang mau kita cari itu? Nah kita cek ya queue countersnya, collect data, kita cek. Kalau nggak dicek nanti nggak bakal record jumlah antrian atau panjang antriannya yang tadi. Terus intervalnya setiap 300 detik. Nah sebenarnya kita set cycle time tadi 249 juga bisa ya teman-teman, tapi nggak apa-apa kita set 300 detik. Ini satu interval, satu kali cycle time. Kita oke aja. Kemudian udah ya teman-teman. Oh jangan lupa nih driving behaviornya juga di setting teman-teman. Nah, di sini kan kita di urban ya. Kita double klik kiri, kemudian kita set nih teman-teman. Average stencil distance, kemudian additive part of safety distance, dan multiply part of safety distance. Nah, di sini adalah average stencil distance itu adalah jarak kendaraan kalau misalnya dia berhenti teman-teman. Jadi, jarak antar kendaraan tuh
aku set di 1 meter, ini juga 1 meter, dan yang ini di 1 meter. Kemudian ini sebenarnya defaultnya di angka 2, kemudian ini 2, dan yang ini 3 teman-teman. Kemudian sama observed vehicle-nya aku rubah ke 9. Defaultnya 4 ya teman-teman kalau di student version. Aku setnya ke 9. Ini adalah kewaspadaan pengemudi terhadap kendaraan yang ada di depannya atau di semua arahnya, itu dia lebih peduli, lebih waspada gitu. Jadi aku setnya 9. Oke, udah semua, berarti tinggal ngerunning. Udah semua, tinggal ngerunning. Oke, kita save aja. Kemudian dia melakukan simulasi. Jadi yang hijau yang utara dulu ya teman-teman. Seperti itu. Kita lihat 3D view-nya. Oke. Kita lihat 3D view-nya. Tuh. Ini seperti ini. Ini lampu merahnya memang bentuknya blok seperti ini teman-teman. Kalau di simulasi vSim berikut. Kemudian hijau, dia bloknya bakal turun. Biar kendaraannya bisa lewat. Nah, di sini juga ada nih teman-teman nih. Waktu running yang kita tuh udah berapa detik. Di sini udah tertulis 145 detik. Kita tunggu sampai 600 detik ya teman-teman. Karena memang aku ngeset period time-nya 600 detik. Jadi 2 kali cycle time seperti itu. Oke. Nah, di sini di bagian evaluation, kemudian result list, kita bisa lihat queue resultnya teman-teman. Di sini kan jalan terus ya, ini panjang antriannya jalan terus. Karena memang satu cycle time-nya belum tercapai nih teman-teman. Oke. Nih satu cycle time-nya udah selesai, kemudian dia masuk ke cycle time yang kedua. Dari arah tadi utara udah, selatan, kemudian ini timur, kemudian barat ya teman-teman ya. Barat yang terakhir. Coba kita masuk ke bisnya ini teman-teman. Biar kita bisa lihat seperti apa sih di lapangan, atau kita modelkan aplikasi ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kita exit aja. Kemudian memang rada lama ya teman-teman untuk 600 detiknya. Kalau seperti ini lebih cepat sih nambahnya kan. Nah, nih yang hasil yang akan kita dapat atau yang bakal kita cari itu adalah Q countersnya. Ini hasil reportnya ya teman-teman. Jadi dari Q length-nya itu 133. Oke, ini udah selesai runningnya. Ini adalah Q length yang bakal kita dapat. Ini adalah Q length max-nya dari arah barat, dari arah utara seperti berikut. Dari timur 96,43 itu panjang antriannya. Kemudian yang max-nya adalah 240. Dari arah selatan 69,71 meter. Kemudian di maksimalnya ada 124,49. Nah, yang Q-stop ini adalah jumlah kendaraan yang berhenti pada masing-masing lengan ya teman-teman. Ini adalah cycle time pertama, dan yang ini adalah cycle time kedua. Nah, cycle time kedua ini emang lebih banyak. Karena kan antriannya jadi terakumulasi gitu loh. Nah, sebenarnya data di sini panjang antrian itu harusnya divalidasi dengan apa yang kita udah dapat di lapangan. Sebenarnya kita juga harusnya ngitung panjang antriannya itu berapa sih di lapangan,
terus jumlahnya berapa, itu harusnya kita validasi. Nah, cuman aku nggak dapat data untuk hasil hitungan di lapangannya. Jadi sementara ini kita cuma cari untuk panjang antrian dan panjang antrian tiap lengan, panjang antrian maksimal tiap lengan, dan jumlah kendaraan yang berhenti pada setiap lengan. Jadi outputnya cuman ini aja ya teman-teman. Oke, itu adalah sedikit review dari tugas aku. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.